Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Diasa Fitri. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang politik Islam pada masa Orde Baru, yaitu sebagai berikut. Politik Islam pada masa Orde Baru. Ada 4 bab yang saya bahas. Yang kedua, gerakan pembaharuan politik Islam zaman Orde Baru. Yang ketiga, perubahan akomodatif sikap pemerintahan Orde Baru. Yang keempat, penutup. Yang pertama, pendahuluan, yaitu secara teoritik negara Orde Baru adalah negara organis dengan sifat pluralis dalam state. Dengan demikian, sebagai negara organik, maka Indonesia merupakan negara yang mempunyai kemandirian yang cukup besar dan bukan merupakan cerminan dari tuntutan dan kepentingan dalam masyarakat. Negara berperan aktif dan mengambil keputusan dengan sangat tidak demokratis. Dalam negara model ini, konsep dari oleh dan untuk rakyat tidak berlaku. Negara model ini dalam perkembangannya akan berubah menjadi negara totalitarisme. Tentang makna Orde Baru yang dimaksud oleh Soeharto ialah peraturan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang kita letakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sebelum Orde Baru muncul, ada beberapa keadaan politik Indonesia yang terjadi dan menjadi cikal bakal dari lahirnya Orde Baru. Hal tersebut ditandai dengan 6 ciri, yaitu: pertama, kegagalan sistem multipartai. Kedua, percaturan politik yang bertumbuh pada dasar ideologi partai dalam suasana masyarakat yang belum cukup menghayati aturan permainan politik yang ada. Lalu ada perpecahan karena campur tangan partai ke dalam birokrasi dan menjadikan birokrasi sebagai asasnya. Selanjutnya, partai politik mempergunakan corak totalitarian. Terakhir, penyusupan partai komunis ke dalam tubuh ABRI sehingga menimbulkan ketegangan di tubuh anggota darat dan interaksi politik di desa ditandai oleh nilai-nilai primordial, orientasi parochial, dan hubungan patron-klien, sehingga mengurangi persatuan pedesaan dan menimbulkan konflik interpersonal. Manakala Orde Baru lahir, umat Islam mulai menaruh harapan besar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Para politis Islam percaya bahwa Orde Baru akan memberikan nuansa kehidupan yang lebih dari Orde Lama. Karena itu, menjelang runtuhnya rezim Orde Lama, mereka tanpa ragu langsung mendukung bergandengan tangan dengan para arsitek Orde Baru untuk membidani lahirnya era baru tersebut. Respon umat Islam ketika Orde Baru bangkit mengikuti 3 pola, yaitu pola pertama yaitu pola apologi, kemudian diikuti dengan usaha penyesuaian diri dan adaptasi terhadap modernisasi. Yang kedua, melakukan apologi terhadap ajaran-ajaran Islam, tapi menolak modernisasi yang dinilai sebagai westernisasi dan sekulerisasi. Yang ketiga, pola tanggapan yang kreatif dengan menempuh jalan dialogis yang mengutamakan pendekatan intelektual dan menanggapi modernisasi. Sementara itu, ada beberapa hal yang menyebabkan hubungan antara pemerintah dan Islam tidak harmonis pada periode awal perjalanan Orde Baru, yaitu: pertama, Islam sangat percaya pada demokrasi. Yang kedua, orang-orang Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia, sehingga dengan mekanisme penyelenggaraan negara yang demokratis, akan mudah bagi Islam untuk mengambil kendali kehidupan politik dan mewujudkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan politik. Adanya individu-individu di kalangan umat Islam yang menginterpretasikan Islam secara harfiah atau ketat, sehingga dalam proses artikulasinya sering dilakukan secara keras dan memicu konflik-konflik yang primordialistik. Yang keempat,
Dengan kalangan Angkatan Darat, karena pengalaman masa lampau yang sangat traumatik dengan DI atau TII, Kahar Muzakkar, Daud Beureauh mempunyai persepsi kurang positif, bahkan cenderung mencurigai pihak Islam sebagai ekstrem kanan. Adapun hal yang dapat diambil yaitu cikal bakal dari lahirnya Orde Baru, yang mana ada 5. Yang pertama, kegagalan sistem multipartai. Yang kedua, percaturan politik yang bertumbuh pada dasar ideologi partai dalam suasana masyarakat yang belum cukup menghayati aturan permainan politik yang ada. Yang ketiga, perpecahan karena campur tangan partai ke dalam birokrasi dan menjadikan birokrasi sebagai asasnya. Yang keempat, partai politik mempergunakan corak totalitarian. Yang kelima, penyusupan partai komunis ke dalam tubuh ABRI sehingga menimbulkan ketegangan di tubuh Angkatan Darat dan interaksi politik di desa ditandai oleh nilai-nilai primordial, orientasi parochial, dan hubungan patron-klien sehingga mengurangi persatuan pedesaan dan menimbulkan konflik interpersonal. Adapun respon umat Islam atas Orde Baru, pola apologi kemudian diikuti dengan usaha penyesuaian diri dan adaptasi terhadap modernisasi. Yang kedua, melakukan apologi terhadap ajaran-ajaran Islam, tapi menolak modernisasi yang dinilai sebagai westernisasi dan sekularisasi. Yang terakhir, pola tanggapan yang kreatif dengan menempuh jalan dialogis yang mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi. Nah, beberapa hal yang menyebabkan hubungan antara pemerintah dan Islam tidak harmonis pada periode awal perjalanan Orde Baru, yaitu yang pertama, Islam sangat percaya pada demokrasi. Yang kedua, orang-orang Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia, sehingga dengan mekanisme penyelenggaraan negara yang demokratis, akan mudah bagi Islam untuk mengambil kendali kehidupan politik dan mewujudkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan politik. Yang ketiga, adanya individu-individu di kalangan umat Islam yang menginterpretasikan Islam secara harfiah atau ketat, sehingga dalam prosesnya artikulasinya sering dilakukan secara keras dan memicu konflik-konflik yang primordialistik. Yang keempat, dengan kalangan Angkatan Darat, karena pengalaman masa lampau yang sangat traumatik dengan DI dan TII, Kahar Muzakkar, Daud Beureauh mempunyai persepsi yang kurang positif, bahkan cenderung mencurigai pihak Islam sebagai ekstrem kanan. Yang terakhir, karakteristik pemerintah yang otoriter yang dipilih sebagai upaya membentuk format politik yang baru, terutama dalam masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Selanjutnya ada gerakan pembaharuan politik Islam zaman Orde Baru. Sejalan dengan perubahan pola kehidupan politik, perkembangan pemikiran Islam cenderung bersifat rasional dan fungsional. Hal ini dapat dilihat dalam tema umum pembaharuan pemikiran Islam di seputar reaktualisasi, kontekstualisasi, dan pembumian ajaran Islam. Kecenderungan perubahan di atas memberikan gambaran proses integrasi birokrasi santri pada masa Orde Baru. Suatu proses yang meruntuhkan mitos politik santri sebagai oposan dan pembangkang. Hilangnya mitos tersebut, perilaku politik Islam cenderung rasional dengan runtuhnya ideologi politik yang mendasarkan Islam bersamaan dengan tergesernya konsep negara Islam. Perubahan perilaku politik Islam erat juga hubungannya dengan kerangka utama politik Orde Baru terhadap pemeluk Islam yang secara nominal merupakan bagian terbesar warga negara. Hal ini terletak dalam konsep deideologisasi Islam sebagai agama dan birokratisasi kehidupan pemeluk Islam dalam mempraktekkan ajaran agama yang menjadi keyakinannya. Deideologisasi pada akhirnya melunturkan watak ideologi Islam, setidaknya secara formal. Demikian pula
demokratisasi kehidupan agama telah menempatkan hampir seluruh aktivitas sosial Muslim dalam kontrol dan pelayanan pemerintah bersamaan dengan kooperatisasi yang menempatkan elit santri dalam berbagai lembaga sosial yang dibentuk dan dikontrol oleh pemerintah. Kemunculan pesantren-pesantren di banyak kota besar dan banyaknya alumni yang melanjutkan studinya di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri sangat berdampak pada citra pendidikan pesantren. Pesantren tidak lagi dilihat sebagai institusi yang melanggengkan kekolotan, kemunduran, serta label-label negatif lainnya. Bahkan banyak pengamat yang justru melihat dari pesantrenlah akan muncul pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Berbagai pihak menyebutkan bahwa salah satu tradisi paling unik dan memiliki kemandirian yang sangat tinggi serta mempunyai harapan di masa depan adalah pendidikan pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tradisionalisme pesantren terdapat potensi modernitas yang tinggi yang mempunyai corak pembinaan nilai yang berdasarkan Islam, sehingga terbentuk pribadi yang utama. Dengan demikian, Islam dapat memberikan pengaruh positif bagi pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, juga dapat menjadi tulang punggung dalam modernisasi dan memberikan bekal yang cukup bagi manusia Indonesia dalam menghadapi modernisasi, karena bagaimanapun juga manusia merupakan subjek dalam pendidikan Islam. Pada masa Orde Baru, umat Islam baik dari kalangan tradisionalis terutama dari kalangan modernis masih tetap berkeinginan untuk melestarikan pemikiran-pemikiran formalisme pendidikan. Di samping itu, keinginan kalangan elit muslim untuk bernostalgia semasa kejayaan politik Islam pada masa Orde Lama juga karena masih tetap berkembangnya pola dasar pandangan miring antara sesuatu yang dianggap sebagai masukan Islam dan masukan non-Islam atau Barat ketika mereka saling berhadapan dengan tantangan modernisasi. Dalam pencarian posisi, menurut konstelasi baru dan masih dalam lingkungan teoritis dan intelektual, belum memberikan jawaban tegas dan pasti tentang persepsi keislaman terhadap modernisasi. Pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia tidak lahir dengan begitu saja dan terkesan tiba-tiba. Dalam banyak kasus, pembaharuan selalu muncul dengan berbagai persoalan yang merupakan kelanjutan dari pembaharuan pemikiran Islam yang pernah muncul pada masa-masa sebelumnya. Gerakan Islam kontemporer muncul di Indonesia awal 1970. Gerakan ini sebagai kelanjutan dari pembaharuan pada masa klasik abad ke-17 hingga tahun 1969. Berbagai faktor menjadi penyebab kelahiran gerakan ini, yaitu sebagai berikut. Bahwa organisasi-organisasi yang menerima aspirasi pembaharuan seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis telah berhenti sebagai pembaharuan-pembaharu karena ketiga organisasi ini tidak sanggup berbuat dan mengungkapkan semangat dan ide pembaharuan itu sendiri, yaitu dinamika semangat juang. Yang kedua, organisasi-organisasi kontra-reformasi seperti NU, Al-Wasliyah, dan yang lain ternyata telah melakukan sendiri dan menerima nilai-nilai pembaharuan. Yang ketiga, terjadinya stagnasi pemikiran secara menyeluruh yang melanda umat Islam. Bakhtiar Effendi berpendapat bahwa periode 1970-an merupakan suatu periode yang mengungkap sejarah pembaharuan keagamaan menjadi semakin jelas. Bakhtiar Effendi lebih cenderung melihat gerakan Islam kontemporer 1970-an itu dalam 3 bab besar, yaitu pertama, pembaharuan di bidang teologi, yang kedua, pembaharuan dalam bidang politik dan birokrasi, yang ketiga, pembaharuan dalam bidang transformasi sosial. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa pembaharuan itu mempunyai makna yang sangat luas, bukan hanya menjadi bahan perbincangan, namun dilihat pada warna yang dikembangkan. Karena itu, menurut Bakhtiar Effendi menjadi sulit untuk mengembangkan suatu apresiasi atau pengenalan yang sifatnya tunggal. Akan tetapi, untuk konteks pengalaman Indonesia, kategori-kategori ini pernah muncul seperti Kamal Hasan, Fazan, atau Federspiel. Mereka cenderung membuat kategori-kategori pembaharuan itu seperti kelompok ideal,
kelompok realistis atau rasional, dan kelompok akomodasi. Dalam konteks yang baru, Fakhri Al dan Bakhtiar Effendi membagi pemikiran Islam Indonesia kepada neo-modern Islam, sosialisme, demokrasi Islam, internasionalisme, dan universalisme Islam dan modernis Islam. Sedangkan M. Syafi'i Anwar menampilkan kategori yang disebut formalistik, substansialistik, transformalistik, totalistik, idealistik, realistik. Dalam banyak hal, semuanya dirujuk kepada kedudukan pada pemikir terhadap masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya yang berhubungan dengan konteks sosial negara, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, ada perubahan sikap akomodatif pemerintah Orde Baru. Perubahan sikap Orde Baru yang akomodatif terhadap umat Islam sebenarnya merupakan konsekuensi dari fenomena sosial dari tahun 80-an, berupa terjadinya islamisasi birokrasi. Proses ini ditandai dengan masuknya sarjana-sarjana muslim ke jenjang birokrasi, seperti badan usaha milik negara, BUMN, parpol, dan kelompok sosial lainnya yang bertaraf nasional. Keislaman yang mereka tampilkan tidak lagi bersifat partisan, tetapi lebih bersifat paguyuban yang menekankan serba harmoni. Mereka berjasa dalam mengembangkan saling pengertian antara umat Islam dengan pemerintah. Proses yang semacam ini sebagai proses integrasi birokratik santri. Proses tersebut tidak bisa dilepaskan dari usaha pemerintah Orde Baru dalam mengembangkan modernisasi birokrasi dari sistem pendidikan Islam. Bukti nyata dari itu semua adalah apa yang terjadi pada bulan Desember 1990. Presiden Soeharto memberi restu bagi berdirinya ICMI, sebuah peristiwa yang luar biasa, karena organisasi ini menampung banyak kalangan pegawai pemerintah dan tokoh-tokoh Islam, termasuk beberapa di antara mereka yang sejak dulu sering memberi kritikan tajam kepada Orde Baru dan cara-cara Soeharto menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam. Pembentukan ICMI bertumpu pada 4 alasan, yaitu yang pertama, para anggota ICMI memandang organisasi mereka sebagai media untuk menyuarakan umat Islam, di mana sebelumnya, wawancara Islam hanya didominasi oleh Suara NU dan Muhammadiyah, dan beberapa orang Islam terkemuka. Kedua, ICMI signifikan secara politik sebagai wujud konkret perubahan sikap dan pendekatan Presiden Soeharto kepada Islam di Indonesia yang mau mengakomodasi kepentingan umat Islam. Yang ketiga, pembentukan ICMI yang disokong oleh pemerintah adalah karena Orde Baru, khususnya Soeharto, telah merasa menang melawan kekuatan Islam politik. Yang keempat, ICMI penting karena ia berusaha untuk berbicara atas nama kelas menengah baru kota yang sedang meningkat, yakni kalangan muslim terdidik atau terpelajar yang kehadiran mereka menguntungkan program pembangunan ekonomi Orde Baru. Dengan demikian, kelahiran ICMI dapat dijelaskan melalui dua perspektif, yaitu sosial dan politik. Perspektif sosial lebih menekankan pada tumbuhnya kekuatan politik islamisasi masyarakat Indonesia dan budaya, sedangkan perspektif politik lebih memfokuskan pada tumbuhnya konflik elit di dalam negara otoritarian di masa Orde Baru, khususnya mengenai tindakan politik Presiden Soeharto. Kelahiran ICMI ini tak lepas dari peranan mahasiswa. Bermula dari diskusi-diskusi kecil di kampus Universitas Brawijaya Malang, mereka mengkhawatirkan kondisi umat Islam, terutama perpecahan yang terjadi di kalangan cendekiawannya. Yang akhirnya muncul keinginan untuk mengadakan simposium yang menghadirkan para tokoh cendekiawan Muslim. Ini sebuah bukti bahwa pendidikan politik mahasiswa merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan intelektual pendidikan dan sejarah untuk membuktikannya di tingkat nasional maupun internasional tentang peranan mahasiswa dalam mengubah perjalanan politik suatu bangsa. Perubahan sikap pemerintah yang mulai akomodatif terhadap aspiratif umat Islam disambut gembira oleh sebagian kelompok Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Bakhtiar Effendi menyebutkan ada 4 bukti yang menunjukkan
Tumbuhnya sikap akomodatif negara terhadap Islam mencakup diterapkannya kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam, yaitu yang pertama, akomodasi struktural. Ini bisa dibuktikan dengan direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif atau birokrasi dan legislatif negara, seperti dalam tim ekonomi Soeharto, Golkar, dan Bappenas. Ada juga mereka yang dipromosikan untuk menduduki posisi yang tinggi. Dalam periode itu, ada orang-orang seperti Abdul Ghafur, Akbar Tanjung, Bustanul Arifin, Saleh Afif, Azwar Anas, Hasrul Harahap, Arifin Siregar, Syamsuddin Suminta Putra, Sa'adillah Mursyid, dan Syafiruddin Baharsyah. Yang kedua ada akomodasi legislatif. Itu bisa dilihat pada 5 hal, yaitu disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional atau UUPN tahun 1989, diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI tahun 1991. Diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991, dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenan dengan Badan Amil Zakat, Infak, dan Syadaqah atau Bazis tahun 1991. Dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah atau SDSB tahun 1993. Yang ketiga ada akomodasi infrastruktural. Jenis akomodasi ini pada dasarnya dirancang untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan guna membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Realisasi paling umum dari akomodasi jenis ini adalah pembangunan masjid-masjid yang disponsori negara. Dan juga yang terjadi pada awal 1990-an ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mendapat dukungan secara finansial dari pemerintah dalam rangka pengiriman 1.000 orang dai atau mubaligh mulim ke daerah-daerah transmigrasi. Yang keempat, akomodasi kultural. Ini bisa dilihat dengan diterimanya idiom-idiom Islam dalam perbendaharaan kosakata instrumen-instrumen politik dan ideologi negara, seperti kata-kata sultan, syahidin. Kata-kata dalam Pancasila terdiri dari idiom-idiom Islam seperti adil, adab, rakyat, hikmah, musyawarah, dan wakil. Jenis ini juga bisa dibuktikan dengan diselenggarakannya Festival Istiqlal di Jakarta tahun 1991 dan 1995. Di samping hal tersebut, pemerintah Soeharto memperlihatkan dukungan yang nyata bagi perkembangan Islam di tanah air, yang juga ditandai dengan sejumlah tindakan dan kebijakan pemerintah Orde Baru seperti A. Sertifikasi dan labelisasi halal. Ini merupakan sebuah proyek untuk memeriksa produk makanan, minuman, dan kosmetik dari segala kehalalannya. Produk yang dinyatakan halal diberi sertifikat dan label halal. Proyek ini ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI bersama pemerintah, Departemen Agama, dan Departemen Kesehatan. Gagasan sertifikasi halal muncul setelah berakhirnya isu lemak babi yang dikhawatirkan terhadap dalam produk makanan tertentu pada akhir 1980-an. Pada saat itu muncul isu tentang kemungkinan adanya lemak babi pada barang konsumsi. Umat Islam terdorong untuk mempersoalkan kehalalan produk makanan, minuman, kosmetik yang banyak beredar di pasar. Keinginan umat ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah, sehingga lahirlah proyek sertifikasi dan labelisasi halal. B. Islam menjadi tuan rumah beberapa kegiatan dunia Islam. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Indonesia dianggap kurang dekat dengan negara-negara Islam, khususnya yang berada di Timur Tengah. Ada yang menduga pemerintah Orde Baru khawatir terhadap kelompok-kelompok radikal Muslim di Timur Tengah yang akan mempengaruhi kelompok-kelompok Muslim di tanah air apabila terjalin hubungan yang dekat dengan negara-negara di kawasan. Pada tahun 1990-an, Soeharto sendiri menghadiri KIT OKI atau Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam. Dan bahkan Indonesia menjadi tuan rumah bagi beberapa kegiatan dunia Islam seperti pertemuan OKI dan Iftihar atau The International Islamic Forum for Science, Technology, dan Human Resource.
sebuah forum Islam internasional untuk pengembangan iptek dan sumber daya manusia pada Desember 1996. Di balik kebencian umat Islam terhadap Soeharto dan Orde Baru, beberapa pengamat mengatakan bahwa tidak semua yang lahir di zaman Orde Baru harus dihina. Tapi Orde Baru juga memberikan banyak hal kepada bangsa Indonesia, baik dalam hal stabilitas, keamanan, kesejahteraan, dan kemudahan untuk diprediksi. Orde Baru tidak diragukan lagi memberikan banyak hal kepada masyarakat Indonesia, seperti stabilitas, keamanan, kesejahteraan, dan bisa diprediksi. Kekuasaan perlu dihindarkan dari kecenderungan tersentralisasi secara berlebihan. Namun juga jangan sampai seluruh kekuasaan didesentralisasikan sehingga kekuasaan negara menjadi lemah. Perlu ada keseimbangan antara mengorbankan yang lain. Perlu identitas nasional yang kuat, tetapi sekaligus menghargai kebebasan dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan etnis dan keagamaan. Muchtar mengemukakan bahwa pelajaran berharga yang dapat ditarik dari Soeharto adalah betapa besar bahaya menjadi presiden seumur hidup. Praktik itu akan menyebabkan irasionalitas dalam politik. Persoalan sekarang ini antara lain perpecahan partai politik merupakan akibat dari praktik presiden seumur hidup. Menurut Muchtar, dalam hubungannya dengan Islam, Soeharto melakukan kesalahan dalam memilih kelompok Islam yang diajak bekerja sama. Hasilnya adalah konflik di berbagai daerah. Kalangan umat Islam hanya mempunyai kesempatan terbatas dengan menikmati pendidikan tradisional di pesantren dan sekolah pendidikan Islam lainnya seperti di madrasah-madrasah. Ironisnya, di kalangan kaum muslimin sendiri banyak merasa enggan untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan sekuler karena dianggap tidak islami. Akibatnya, setelah kemerdekaan hingga awal periode Orde Baru, sektor-sektor modern termasuk birokrasi negara banyak dikuasai kelompok-kelompok non-muslim dan abangan. Akibatnya, perlahan-lahan setelah muncul periode kedua pasca 90-an, kondisi ini sedikit demi sedikit mulai berubah. Mulailah sarjana-sarjana muslim duduk di pemerintahan, memegang jabatan birokrasi, jabatan menteri sudah mulai diisi oleh kalangan muslim. Ini berakibat pandangan Soeharto mulai berubah. Bisa dilihat dari mulai terbentuknya ICMI, keluarnya surat keputusan bersama SKB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pengumpulan zakat tahun 1991. Soeharto naik haji, jilbab dilegalisasi di sekolah-sekolah. Persoalan jilbab telah membuat hubungan umat Islam dan pemerintah Orde Baru sedikit memanas. Berdasarkan SK nomor 052-Cap-D-1982 yang menyebutkan larangan siswi muslim mengenakan jilbab di sekolah menengah selama jam-jam sekolah, dan apabila terbukti melanggar akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan kebijakan pihak sekolah tersebut, mulai dari teguran, diusir dari ruang belajar, sampai dikeluarkan. Kemudian terbitnya surat keterangan nomor 100-C-D-1991 yang membolehkan para pelajar putri atau siswi muslim di lembaga pendidikan menengah untuk mengenakan jilbab ketika masuk sekolah. Sejalan dengan itu, mereka yang ingin memakai jilbab dapat melakukannya tanpa harus takut terkena sanksi. Ditambah dengan lolosnya peradilan agama, pencabutan SDSB tahun 1993, pendirian BMI ditunjang dengan suasana religius di kalangan birokrasi. Pemerintah Orde Baru memandang umat Islam harus dianggap sebagai mitra pembangunan. Setelah banyak sarjana muslim yang duduk di birokrasi, perhatian Soeharto terhadap umat Islam mengalami perkembangan yang positif. Tapi Soeharto tetap mempertahankan prinsip menjaga stabilitas keamanan untuk melanjutkan pembangunan. Setiap gerakan dan wacana yang mengganggu ketentraman masyarakat, baik itu muncul dari kalangan Islam dan lainnya. Pada awal pemerintahan Soeharto, beliau mendirikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mengurus seluruh
persoalan umat Islam. Semua yang berhubungan dengan Islam harus lewat MUI. Kalau MUI mengatakan haram, jangan coba-coba mengatakan halal. Itu akan berhadapan dengan Soeharto. Mungkin ini salah satu penyebab gerakan-gerakan penyimpangan agama tidak bisa muncul ke permukaan karena dianggap mengganggu ketentraman masyarakat dan tentu saja akan berhadapan dengan Soeharto. Terakhir ada penutup kesimpulan dari semuanya, yaitu pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto yang mulai berkuasa sejak 1996 berbeda dengan Orde Lama di bawah Soekarno. Dalam hal ini, Orde Baru lebih tertarik dengan pembangunan ekonomi. Perhatian Orde Baru ini mempunyai implikasi yang jelas bagi politik bangsa Indonesia karena fokusnya pada pembangunan. Karena itu, membutuhkan suasana politik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Upaya-upaya untuk memacu pertumbuhan ini menyebabkan aspek-aspek lain dari pembangunan bangsa Indonesia terabaikan. Karena itu, politik tidak berkembang secara alamiah dan lebih banyak digunakan untuk menjamin program-program pembangunan ekonomi. Akibatnya, politik pemerintah Orde Baru secara umum ditandai dengan menekankan pada pentingnya keamanan dan stabilitas politik. Dengan ditopang oleh ideologi pembangunan dan terciptanya stabilitas, pemerintah Orde Baru menampilkan dirinya sebagai sebuah rezim politik kuat yang represif. Represi telah diposisikan sebagai unsur penting dalam memelihara pembangunan ekonomi. Negara mencoba memonopoli kekuasaan dan mengendalikan kekuatan-kekuatan sosial politik yang berpotensi memecah dan merusak Pemerintah Orde Baru tampaknya belajar dari pengalaman Orde Lama yang mengalami stabilitas politik. Karena itu, perhatian utama pemerintah Orde Baru adalah merekayasa kehidupan sosial politik masyarakat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.